Wah, berarti Anda setuju dengan harga saat ini kan? Kenapa Anda tanam lagi kalau tidak setuju dengan harga saat ini? Iya, mah bagaimana lagi nih Pak? Itu biasanya naik. Naik ya? Biasanya bagus harganya. Tapi ketika panen itu numpuk Dan antrian di gudang itu panjang ya? Biasanya juga itu di situ dia skala permainan oleh perusahaan. Pemerintah itu tidak terlalu dalam mengintervensi ruang. Iya. Dia memang memposisikan diri sebagai ruang yang pasif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amal Ainun di Dorangga Podcast. Kali ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang akan menemani kita dalam membahas masalah apa nih? Nanti kita akan tahu setelah kita tanyakan narasumber yang pertama. Ada Bung Jon, gimana kabarnya Bung Jon? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan di sebelah kanan saya Bung Jon ada Bung Ryan sebagai pemerhati hukum. Gimana kabarnya Bung Ryan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Kita hari ini akan membahas masalah yang sedang terjadi di sekitaran Bima Dompu, yaitu terkait masalah harga jagung yang menurut beberapa petani itu sudah turun. Baik, pertanyaan pertama saya ajukan kepada Bung Jon sebagai perwakilan petani ya. Bung Jon, dengar-dengar bahwa isu yang terjadi di saat ini yaitu harga jagung turun. Bagaimana? Apakah itu sudah menjadi berita yang sudah valid? Ya baik, saya koreksi sedikit berkaitan dengan perwakilan petani. Ya. Saya bukan perwakilan, tetapi saya petani asli. Ya, Anda sebagai petani asli dan mewakilkan suara petani lain, itu yang saya maksud. Ya, silakan. Ya, yang berkaitan dengan terjadinya harga jagung sekarang. Ya. Setelah saya dengar lagi, bahkan ini real yang berkembang Bang. Di lapangan ya? Di lapangan. Di lapangan apa di lahan jagung? Lahan jagung dan lapangan udah dua. Oh, di lapangan tempat jemur ya. Oh iya. Jemur saya jagung. Oh iya, betul ya. Sekarang lagi jemur sekarang. Iya. Saya sempatkan diri untuk apa ya? Observasi. Itu maksud saya. Investigasi. Ini bahasanya udah berat nih. Petani sekarang udah bahasanya investigasi. Ya. Ya, kaitan dengan harga jagungnya sekarang. Ini udah berapa harganya sekarang? Menurun. Ya. Terakhir yang Bapak dengar itu sudah berapa, Bung? Terakhir sekarang ini udah 4.100. 4.100 harga pembeli di tempat atau harga di gudang? Di gudang sekarang. Harga di gudang. Udah di gudang. Berarti kalau untuk pembeli di tempat lebih kurang lagi dong, lebih turun. Kan orang yang di tempat kan butuh kanaha juga itu kan? Apa itu kanaha? Untung. Oh, untung. Oke, baik. Pertanyaan untuk Bung Jon ini satu lagi. Sudah berapa lama Anda jadi petani jagung, Bung Jon? Sekarang sudah mencapai 7 tahun saya. 7 tahun jadi petani jagung. Jagung. Berjalan dengan 7 tahun. Alhamdulillah, jagung sebentar udah masuk di Dompu itu baru sekitar 5 tahun. Berarti Anda salah hitung kan? Maksud saya jagung selain dari jagung gitu. Itu kan ada jagung buat kita bakar-bakar tuh pakai makan itu toh? Oh, itu jagung jagung Itu gula. Ingat saya. Jagung apa itu namanya? Jagung gula. Jagung gula. Begitu. Kok gula? Dia menghasilkan gula berarti. Bukan jago roti, bukan jagung gula. Ya, baik. Terima kasih Bung Jon. Selanjutnya pertanyaan saya tanyakan kepada Bung Ryan sebagai pemerhati hukum. Bagaimana menurut Bung Ryan perlindungan hukum terhadap harga jagung dalam lingkup Pemda menurut aturan yang berlaku? Baik, terima kasih Bung Yomin kesempatannya. Pertama, petani memang selalu berada dalam posisi tertekan sebenarnya. Kalau bahasa dunia aktivisnya selalu menjadi objek tertindas lah. Tapi mau gimana lagi, persoalan penentuan harga jagung, harga pertanian lah, hasil pertanian itu memang hubungan hukumnya adalah hubungan hukum jual beli yang sama-sama menguntungkan. Ya, betul. Artinya peran pemerintah di situ tidak juga bisa masuk lebih dalam karena hubungan hukum antara pembeli dan penjual sebenarnya kan gitu. Lebih intens ke hanya pembeli dan penjual kan. Asalkan dia sama-sama menguntungkan. Ya, betul. Pertanyaan baliknya adalah kalau petani merasa merugi
menunjukkan ketika dia menjual gabah dalam konteks harga murah, ya nggak usah jual. Nah, ini pertanyaan. Ini secara kasarnya ya, secara kasarnya begitu. Begitupun misalnya pembeli, kalau misalnya dia beli dengan harga yang murah, dia bisa juga menentukan sikap nggak usah beli. Tidak usah beli kan? Nah, di situ ruang sebenarnya tidak ada intervensi yang cukup kuat dari pemerintah sebenarnya. Artinya ada kesepakatan suka sama suka. Suka sama suka, mau sama mau, sama kayak orang pacaran lah. Ya, kalau nggak suka nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. Apa yang dikasih? Ya. Cintanya, Bung. Ya, lanjut. Cintanya. Nah, jangan potong dulu Bang sebenarnya. Sebenarnya mau jangan bahas cinta dulu. Kita bahas masalah jagung dulu. Nah, sejauh apa sih peran pemerintah dalam perlindungan harga? Kalau kita cek misalnya secara regulasi yang diciptakan oleh pemerintah hari ini, memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya andil yang cukup besar sebenarnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani misalnya. Ngopi Bang. Ya, udah. Perlindungan petani itu memang tidak ada ruang yang begitu masif intervensi pemerintah. Hanya perannya memberikan pelatihan kepada petani, bagaimana caranya meningkatkan komoditas yang dihasilkan petani. Soal jaga harga dan segala macam itu juga pasif. Bukan berarti tidak punya ruang pemdanya atau pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat. Ruang dia adalah bagaimana melindungi harga komoditas ini. Contohnya misalnya anggaplah pengusaha ini, kan dia bisa sebenarnya intervensi lewat izin, betul. untuk menegosiasi harga, memastikan komitmen perusahaan untuk ada batas minimal, ada batas minimal ya. Lalu itu upaya preventif namanya ya, betul, pencegahan sebenarnya. Lalu kemudian upaya perlindungan secara represif, ya memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat. Ketika perusahaan menentukan harga, rakyat juga harus punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya di situ. Dia bisa menyampaikan pendapat. Jadi harganya sekian. Lalu kemudian kalau kami paksakan jual ini bisa rugi, gitu. Nah, ini kan soal cara negara sebenarnya memberikan ruang kepada rakyat biar perusahaan ini tidak terlalu mengintervensi, terlalu semau-maunya, gitu. Karena kita hidup di negara sebenarnya kan, gitu. Ya, ada aturan yang mengikat ya. Ada aturan yang mengikat. Baik, saya kembali ke Bung John. Saat ini setahu Anda Bung John, ya minum dulu. Ya minum dulu. Nanti saya lanjut pertanyaannya. Atau Anda dengar saya? Mimi nih Bang. Oh iya, lanjut dulu. Jangan paksa dulu Bang. Habis durasi saya, ya lanjut. Udah? Ya. Oke, Bung John. Ya. Pertanyaan saya tadi apa? Ya. Belum, saya belum tanyakan. Begini Bung John, harga jagung saat ini yang Anda tahu sampai berapa? Ya, yang berkembang saat sekarang. Setelah saya telusuri kiri, kanan, depan, belakang. Apa yang ditelusuri? Keluarga-keluarga yang mengeluh dengan turunnya harga jagung. Kemarin 3 hari yang lalu 4.300. Itu harga kering. Apa harga basah? Harga kering. Harga kering. Sekarang saya dengar lagi sudah turun lagi. Berapa? 4.100. Itu yang Anda dengar. Apakah itu faktanya sudah benar-benar sudah sudah real ya? Sudah real ini Bang. Sudah. Oke. Sekarang ini harapan saya bagaimana ini? Harapan saya. Oh iya. Udah sudah aja, nanti kita lanjut setelah. Jangan dulu. Harapan saya. Dengar dulu. Dulu. Orang kalau udah ajan itu wajib untuk menjawab. Begini. Nah, itu. Dengar dulu. Oke, saya cut. Oke, sampai ketemu lagi nanti setelah ajan ya. Yang kita kerjakan tergantung pada niat. Niatnya apa sekarang? Niat kita untuk beribadah. Oke, kita stop. Jangan dulu. Niat ibadah karena Allah. Itu. Jangan dulu Bang, main tangan main kaki Stop dulu. Orang aja. Orang mau kerate kamu nih. Pakai tangan aja. Iya. Baik. Kalau bicara tentang intervensi harga jagung, sejauh mana peran pemerintah ini dalam mengintervensi harga jagung terhadap pembeli? Kalau kaitan dengan ini lebih ke soal, lagi-lagi bicara soal regulasi. Misalnya kita cek peraturan Menteri Perdagangan, misalnya nomor
7 tahun 2020. Itu kan soal harga acuan saja, tidak ada kemudian harga yang pasti di situ. Betul. Kalau lebih dalam lagi, ada standar yang ditentukan oleh pemerintah, lebih ini pemerintah pusat kaitan harga. Itu harga acuan itu minimal 2.500, setinggi-tingginya itu 4.500. Harga acuannya. Ya, disinilah longgar yang menjadi ruang permainan bagi pengusaha Ya, sebenarnya. betul. Baik. Nah, sebenarnya yang menjadi fatal sebenarnya negara itu memang tidak terlalu dalam mengintervensi proses jual beli ini sebenarnya. Oke, baik. Saya kembali ke Bung John. Ya. Terkait harga jagung yang turun saat ini, Bung John, Ya. apakah Anda sebagai petani merasa dirugikan dengan harga saat ini? Kalau berbicara soal rugi dan untung, kalau rugi enggak terlalu juga sih. Berarti ada ruginya? Enggak juga terlalu rugi. Enggak. Berarti kalau tidak terlalu rugi, ada rugi berarti kan? Pasti juga Ada ruginya? ada rugi dan ada juga untung. Yang ada sisi ruginya bagaimana? Dari sisi ruginya begini, kaitan dengan harga pupuk dan harga herbisida ya, Ya, racun. ya pembunuh gulma ya. Pembunuh gulma. Ya. Berbicara masalah pembunuh gulma sekarang, dari harga yang 60.000 Berapa liter? 1 liter. 1 liter ya. Kita 1 ember, ayo 1 liter. Enggak, 1 liter. Ngomong 1 liter, 1 ember lagi 1 ember itu lebih dari 1 liter toh. Iya. Nah, Lanjut. dari yang harga 60.000 1 liter. 1 liter. Iya. Jangan 1 ember lagi toh. Iya. Sekarang sudah naik lagi. 1 liter tuh. Jadi yang harga 1 liter itu sudah naik lagi. 60.000. Allahu Akbar. Nah, tadi katanya harga 60.000 1 liter. 1 liter. Naik Jadi 110 sekarang. 2 kali lipat dong, hampir 2 kali lipat. Iya, hampir 2 kali lipat. Itu. Ah. Nah, dari situ sisi pertama mulai kelihatan rugi kan. Oke, dari sisi hukumnya salah, bukan bagian Nah, hukum kalau Anda. pakar hukum, jangan lempar ke saya kalau pakar hukum. Berarti kalau sudah harga herbisida naik, harga pupuk juga naik kan? Naik. Otomatis dengan kondisi harga jual jagung turun, Ya. berarti ada sisi gap yang jauh antara keuntungan yang lalu dengan keuntungan sekarang, betul? Pasti itu pasti. Kalau lihat dari lapangan ya, contohnya ini yang real di lapangan. Iya, iya. Untuk para petani Iya. dari awal tanamnya udah mulai capeknya luar biasa. Iya. Terus pupuk lagi. Jemur petiknya terus dijemur. Orang hitam sudah tambah lagi hitam. Kira-kira nih Bung John. Udah jelek lagi. Oh iya, udah jelas ya, udah Jelas kena itu. terik matahari pasti hitam kan? Pasti. Tapi daya tahan kuat, Pak. Iya, Bung. alhamdulillah. Iya, kalau sering kena matahari daya tahan kuat. Nah, Sebagai petani itu. iya. Langsung ke Bung John, Bung Ryan lagi. Pertanyaan selanjutnya untuk Bung Ryan. Bisakah nih terkait pembuatan aturan untuk penentuan harga jagung, bisakah nih Pemda Dompu khususnya membuat aturan yang mengikat untuk penentuan harga jagung ini, Bung Ryan? Setahu saya tidak bisa. Ya. Karena undang-undang pemerintah pusat itu memang soal intervensi soal harga ini memang menjadi selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya. Kalau runutnya adalah Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Ya. Nah, cilakannya dalam undang-undang tersebut itu tidak memberikan ruang agar ada hierarki, ada turunan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan aturan daerah, sehingga kemudian kewenangan pemerintah daerah untuk mengintervensi soal harga itu juga ada. Tapi masalahnya nggak bisa juga Pemda itu tiba-tiba membuat peraturan daerah lalu kemudian di aturan di atasnya itu tidak memberikan kesempatan. Iya. Nah, mentok ya sudah, misalnya contohnya peraturan Menteri Perdagangan hanya dia yang mengeluarkan harga acuan misalnya. Artinya tidak ada otonomi untuk daerah di sini bagian penentuan harga ini. Masalahnya otonomi daerah ini adalah semi otonomi, bukan otonomi full sebenarnya. Oke, iya. Makanya hal-hal tertentu saja diberikan kewenangan. Kalau soal-soal begitu, apalagi yang kaitan dengan persoalan harga ini adalah diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Iya. Ya, pasar ini ada pembeli dan ada penjual kan gitu. Iya, betul. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Baik. Terkait harga ini, ketika
pembeli menentukan harga yang rendah sehingga bisa menguntungkan petani, apakah ada peran Pemda untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut? Ada ya? Ada. Contohnya seperti sebenarnya tidak hanya pemerintah daerah, Ya. juga pemerintah pusat sebenarnya Ya. punya kewenangan, apalagi kaitan dengan perizinan. ya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya ketika ada situasi yang tidak stabil begitu, Ya. dia boleh melakukan pemanggilan terhadap perusahaan Oke, ya. untuk memberikan ruang kepada petani agar mengklarifikasi soal kenapa dia turun harga. Oh, Nah, iya, begitu juga dia adu analisa sebenarnya. Ketika petani menjual dengan harga sekian, maka dia rugi atau untung kan gitu. Betul. Dia adu analisa lah, adu kesimpulan. Nah, sebenarnya peran pemerintah daerah itu ada dua sebenarnya. Ya. Ada peran pencegahan, kalau dalam bahasa ilmiahnya preventif. Ya. Pencegahan itu bisa dilakukan lewat perizinan. Ya. Ada komitmen dari awal sebenarnya perusahaan itu menentukan harga selalu menguntungkan petani. Artinya ada tanda kutip penekanan terhadap perusahaan supaya Ya. tidak sampai terjadi harga yang terlalu Dan rendah. upaya yang berikutnya adalah upaya represif. Ya. Yaitu upaya yang agak sedikit lebih keras lagi Lebih terhadap keras, ya. perusahaan. Itu tadi panggil perusahaan itu. Panggil ya, itu sebagai bentuk sanksinya Dan panggil ya. juga perwakilan petani untuk mengadu informasi ini. Rugi atau tidak? Siapa yang rugi, siapa yang untung sebenarnya? Jadi pemerintah bertindak sebagai mediator di situ ya. Mediator. Baik. Nah, hanya itu sebenarnya. Oke, Bentuk jadi peran pemerintah. jadi selama ini yang kita sering lakukan demo terhadap Pemda itu sebenarnya mungkin menurut saya itu keliru karena peran sebagai Pemda itu tidak terlalu jauh untuk menentukan harga, betul ya? Apakah menurut Bung Ryan langkah petani dalam melakukan demo ini sah-sah saja atau bagaimana? Sah-sah saja. Sebenarnya bukan berarti langkah yang keliru. Saya mohon Ya, maaf betul. ini. Ya, ya. Ada tepatnya juga langkah Iya, itu. betul, Karena itu tadi pertanyaan baliknya, adakah Pemda ini memanggil perusahaan? Oh ya itu ya. Tuntutan teman-teman sebenarnya kalau yang ingin menyampaikan aspirasi itu adalah buat Pemda itu lebih aktif Oh, terhadap iya. perusahaan itu. Panggil dia, Oke. kontrolnya juga ketat. Di situ kewenangan sebenarnya. Dan itu juga memang itu peran yang paling yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, terutama pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah ini mempunyai dua sisi hubungan ya, hubungan dengan antar petani dan hubungan dengan perusahaan. Jadi harus seimbang dan netral. Baik, Bung John, minum nanti dulu. Baik. Saya akan menunjukkan pertanyaan kepada Bung John. Mimi saya. Ya, bagaimana pengalaman Anda selama menjadi petani? Apakah ada keuntungan yang cukup atau memang harganya keuntungan itu biasa aja atau memang wah gitu dari pengalaman Anda menjual jagung? Silakan dijawab, Bung John. Menjual, Ya, ya jadi penjual kan, jadi pembeli ini kan? Saya penjual. Penjual kan? Ya. Anda sebagai petani menjual langsung ke gudang atau Anda serahkan kepada pengecer ya? Begini. Udah lama jadi petani kan? Pasti tahu pengalamannya kan? Begini. Ya. Ah, Sudah berapa lama jadi petani kan tadi? sudah masuk 7 tahun saya. Iya, silakan jawab pertanyaan saya. Apa tadi? Pengalaman Anda selama jadi petani, pernah nggak terjadi jatuh bangun gitu? Itu hal yang biasa, Pak. Iya. Surut naik turunnya sesuatu. Naik turun di gunung ya, pas lagi ngangkut jagung nggak? Maksud saya ke dunia penjual ya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu kan. Iya, waktu naik angkat ke mobil, turun dan turunin jagung kan? Apa maksudnya turun? Lain-lain aja nih orang. Saya ngomong. Naik saya turun. ngomong aja. Naik turun apa nih harganya? Harga jagung. Naik turun harga. Memang itu sudah realita yang terjadi di Apakah baru kali ini terjadi naik turun harga ini, Bung John? sudah setiap tahun pasti itu. Dan bagaimana tuntutan petani terhadap turun jagung di tahun-tahun sebelumnya? Apakah terjadi realisasi pemerintah menaikkan kembali harga jagung? Itu kadang naik hanya beberapa Menit? waktu, beberapa hari saja. Beberapa hari? Turun lagi? Turun lagi. Itu yang terjadi sekarang. Sering sekali. Malah setiap hari turun. Nah, sekarang udah mulai turun lagi. Kemarin 4.300 di
Menurut analisa Bung Ryan nanti dulu ya. Nanti Terima kasih. Saya sih masih saya Oh, ini masih. lempar ke sana. Oke, nanti saya tanya lanjut ya Bung John. Jangan dulu lah, sekarang dulu. Ah, belum nanti Boleh. durasi. Mengomong- Kasihan saya waktu durasi ini mau nih. Bung Ryan. Melantik Ki- saya. Betul. Saya aja apalagi orang. Ya betul. Bingung. Ya. Saya mau lanjut pertanyaan ke Bung Ryan. Bisa diam nggak? Siapa? Ya. Ya, mau kepret nih, kena. Sorry bang. Oh, iya. Sengaja dari tadi bang. Bung Ryan, menurut analisa Bung Ryan, kira-kira harga jagung ini bisa naik nggak atau malah akan semakin turun? Ya, kembali ke soal awal, di soal hubungan hukum antara perusahaan dengan petani, Nyamuk. itu hubungan Nyamuk. hukum secara jual beli. Ya. Ya semau-mau perusahaan. Oh gitu. Ya. Silakan. Artinya sebenarnya yang paling dominan permainan ini lebih kepada perusahaan sebenarnya. Iya. Dia bisa menaikkan, bisa menurunkan kan gitu. Tergantung Nyamuk. keuntungan yang Pak. gitu. Iya ya. Nyamuk bang. Nyamuk. Jangan yang tampar-tampar begitu bang. Ya, kalau melihat trennya, Hmm. kapan harga jagung naik, kapan harga jagung turun dan kembali naik lagi. Ya. Trennya biasanya berulang-ulang kali Ya, sebenarnya. sering terjadi itu. Ketika harga jagung pertama Ya, naik. Turun ya biasanya ya? Ya di hasil Di awal-awal panen ya, di awal panen. itu biasanya naik. Naik ya? Biasanya bagus harganya. Tapi ketika panen itu numpuk Dan antrian di Antrian, ya. gudang itu gudang panjang itu, ya. Biasanya juga itu di situ dia skala permainan oleh perusahaan. Nah ini tidak jauh dari hukum ekonomi, hukum perdagangan ya, hukum pasar ya. Di situ dia mengolah. Karena itu lagi Ya. soal pemerintah itu tidak terlalu dalam mengintervensi ruang. Iya. Dia memang memposisikan diri sebagai ruang yang pasif. Pasif. Hanya seolah-olah ya silakan kau Mengontrol, berkelahi, hanya antara mengontrol, perusahaan dengan ya. petani. Kami Ya. akan datang sebagai pahlawan. di situ. Iya, siap. Itu perannya. Itu artinya kita sebagai warga harus tahu dan benar-benar jeli supaya menempatkan pandangan kita tidak tertuju kepada pemerintah sebagai oknum yang bersalah di sini ya. Tapi kita harus bisa menyaring informasi dan mencari tahu tentang bagaimana proses seperti yang Bung Ryan ceritakan tadi. Oke, sebagai penutup, pertanyaan saya kepada Bung John. Ya. Bagaimana langkah yang kepada Bung Ryan dulu? Bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar harga jagung ini tetap stabil? Ya pemerintah ini ada dua model sebenarnya, pemerintah pusat ada pemerintah daerah kan. Ya. Dia punya peran yang berbeda-beda sebenarnya. Ya, Pemerintah pusat bagaimana kemudian aturan itu lebih detail lagi sebenarnya betul. untuk mengintervensi harga-harga komoditas pertanian. oke. Jangan buat kabur. Mm-mm. Ini kan kaburnya itu ya ada standar minimum, ada standar maksimal, Maksimal, tapi di situ ruang Permainan. permainan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, pemerintah daerah dengan kapasitas kewenangannya lakukan panggilan aja ke perusahaan itu untuk mengklarifikasi kepada petani, benarkah dengan pembelian segitu dia rugi atau Ya, dia untung. betul. Juga kepada petani menyampaikan benarkah hasil hitungannya dengan harga penjualan sekian rugi petani. Ini kan skemanya saling menguntungkan, Ya, betul. ya kan? Tidak ada yang saling merugikan dalam konteks jual beli sebenarnya. Ya, betul. Nah, itu aja sih harapan Ya, saya. baik. Terima kasih Bung Ryan. Kepada Bung John, apa nih harapan Anda sebagai petani kepada pemerintah terkait harga jagung ini? Ya harapan saya sih sebenarnya banyak, tapi yang anu aja. Harapan saya bagaimana harga jagung ini bisa stabil itu aja. Stabil dengan harga yang sekarang atau Anda berharap harganya naik dulu baru stabil? Ya harga lebih. Maksud saya itu bagaimana dari pihak pedagang dan petani itu bisa saling bisa menguntungkan ya, saling menguntungkan, itu harapan saya. Baik. Harapan di pemerintah supaya harga jagung ini bisa Semakin diperhatikan lah demi memperhatikan petani ya, begitu ya. petani khususnya ya. Baik. Oke, Baik. Terima kasih kepada dua narasumber saya yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sama. Bung John yang saat ini sibuk
untuk pengambilan gambar atau video untuk film-film sitkomnya sebagai Amal One, dan kepada Bung Ryan juga yang saat ini sibuk di lembaganya sebagai lembaga bantuan hukum Sila. Silakan ditutup. Saya sebagai moderator. Bukan, Siapa? saya. Oh, itu. Ini podcast saya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih pada kedua narasumber saya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya yang tidak kalah menarik. Kita akan mengangkat hal-hal yang fenomenal yang terjadi di lingkungan Bima Dompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.